Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati dengan NIM 12070600068 dari kelas Agroteknologi 4C. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Budidaya Tanaman Pangan Utama dengan dosen pengampu Bapak Agung Rahmadi SPMP. Di sini saya akan menjelaskan hasil poster mengenai budidaya tanaman jagung hibrida dengan sistem tanpa olah tanah atau sering disingkat TOT. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan jagung hibrida sistem TOT? Jadi, jagung hibrida adalah jagung keturunan pertama dari hasil persilangan dua atau lebih varietas jagung yang memiliki sifat unggul dari masing-masing varietas yang disilangkan. Sifat unggul ini seperti dapat bertongkol dua, ukuran biji lebih besar, masa panen lebih singkat, dan ukuran tongkol lebih besar. Selain itu, jagung ini memiliki hasil produksi yang tinggi dan lebih tahan hama dan penyakit. Sedangkan TOT atau zero tillage adalah cara tanam tanpa melakukan penyiapan lahan atau pengolahan tanah. Maksudnya tanpa ada pembajakan atau penggemburan tanah, yang dimana hanya cukup membuat lubang tanam saja untuk meletakkan benih. TOT juga dapat dilakukan di lahan hutan yang baru dibuka, lahan bekas tebang tebu, lahan bekas tanaman padi, atau lahan bekas tanaman lainnya. Budidaya tanaman jagung hibrida dengan sistem tanpa olah tanah ini memiliki keuntungan, diantaranya yaitu mempercepat waktu tanam, sekitar 2-7 hari, yang kedua rumput akan menjadi bahan organik tanah, yang ketiga hemat waktu, tenaga, dan juga biaya, dan yang terakhir memutuskan siklus hama pada tanaman. Selanjutnya yaitu ada cara budidaya tanaman jagung hibrida dengan sistem tanpa olah tanah. Yang pertama yaitu ada persiapan benih. Pada persiapan benih, benih yang dipilih adalah benih yang baik serta benih yang unggul. Benih yang unggul ini yaitu memiliki daya tumbuh minimal 90% dan vigornya cukup tinggi. Yang kedua ada persiapan lahan. Pada persiapan lahan dilakukan pemupukan. Pemupukan dasar ini menggunakan pupuk kandang dan juga pupuk kimia. Selain pemupukan dapat juga dilakukan dengan pengapuran, yaitu menggunakan kapur dolomit. Kapur ini berfungsi untuk menyuburkan tanah karena mengandung magnesium sebagai unsur hara. Selain itu, persiapan lahan juga dapat dilakukan dengan pembuatan lubang tanam dengan kedalaman 3-5 cm di sepanjang alur bedengan. Yang ketiga yaitu ada penanaman. Pada penanaman, benih jagung ditanam sebanyak 2 biji per lubang tanam dengan jarak tanam 80 x 30 cm. Nah, benih jagung ini akan tumbuh sekitar umur 47 hari setelah tanam. Ketika benih telah tumbuh dengan tinggi sekitar 5-10 cm, maka akan dilakukan perawatan. Proses perawatan pada tanaman jagung ini termasuk cara budidaya tanaman jagung hibrida dengan sistem tanpa olah tanah. Pada perawatan ini diantaranya yaitu penyiraman. Penyiraman dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali atau sesuai kondisi lahan dan cuaca. Yang kedua ada penyiangan. Penyiangan pada gulma atau tanaman pengganggu yang tumbuh sekitar tanaman jagung. Penyiangan ini dilakukan setiap 2-3 minggu sekali. Yang ketiga yaitu ada pemupukan. Pemupukan dilakukan sebanyak 3 kali. Pemupukan yang pertama yaitu pemupukan dasar yang menggunakan pupuk kandang ataupun penggunaan pupuk kimia. Yang kedua yaitu ada pemupukan ketika umur 14 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk urea, SP36 dan juga KCl dengan sesuai dosis yang diperlukan dengan cara ditaburkan di sekeliling tanaman jagung dengan jarak 10 cm dari pangkal batang. Yang ketiga ada pemupukan ketika umur 4-5 minggu hari setelah tanam yang diberikan dengan cara ditaburkan di sekeliling tanaman jagung dengan jarak 15 cm dari pangkal batang dengan penggunaan pupuk urea dan juga KCl. Cara budidaya yang terakhir yaitu ada panen dan juga pasca panen yang dilakukan pada umur 100 hari setelah tanam. Adapun ciri-cirinya yaitu seluruh kulit sudah mengering, biji jagung mengkilap, dan jika ditekan tidak meninggalkan bekas. Nah, setelah panen, kulitnya dikupas, kemudian dipipil, baik secara manual ataupun menggunakan mesin. Setelah itu, dilakukan penjemuran hingga kering dengan kadar air 15% atau sesuai permintaan pasar. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.